Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. syukur alhamdulillah sehat semua pada malam hari ini tanpa terkecuali yang jauh dari sana, yang dekat di sini juga ada. Saya lihat tadi ada yang di kafe. Ya, silakan ya, enggak apa-apa lah, gabung-gabung itu. Azri Putri, Mas saya itu enggak tahu itu di warung apa warmindo apa di kafe, saya juga kurang tahu itu. Ya, ya, enggak apa-apa. Yang penting Anda mau belajar dan ini sifatnya adalah informasi penugasan ataupun meet gitu aja ya. Yang punya rezeki kamera silakan di apa namanya dinyalakan kamera. Yang belum punya kamera ya saya doakan Anda HP-nya besok punya kamera gitu aja. Saya dibantu mungkin Alvin ya, fotoin gambar-gambar ya slide 1, slide 2 dan seterusnya. Nanti pas kuliahan ya nanti kirim di grup gitu aja ya. Mohon maaf nanti ada suara WA ya. Ya, pagi ini karena tadi ada kegiatan apa namanya, gimnastik internasional ya, dan saya lihat sendiri tuh yang datang itu orang pinter-pinter kayak Anda, dari IPB, ITB, UI, UGM, ya. Terus tadi di gedung saya, ruang saya, colokan-colokan, ya orangnya pinter-pinter itu, datang disiplin, duduk di mana dan sebagainya, bagus. Anda besok kalau ada kayak gitu, perhatikan orang-orang yang seperti itu, ya, ya santun juga, ya saya suka. Ya. Nah, karena ada kegiatan seperti itu, sehingga fokus kegiatan ke sana semua, termasuk kuliah ekonomi, karena mungkin gedungnya baru, ya, ruangannya sedingin es, sedingin es seperti di kutub, sehingga digunakan untuk perkuliahan, untuk lomba yang tingkatnya nasional, gitu ya. Nah, oke, saya mulai aja ya. Untuk sehingga yang kuliah jam 7 tidak bisa, yang jam 1 juga tidak bisa, atau dalam minggu inilah tidak maksimal intinya kayak gitu ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita zoomkan saja. Daripada bingung, terus saya tadi perjalanan ke Demak, jadi langsung saja Demak itu dampingi mahasiswa PKL itu, apa ngajar itu, PPL atau Lantip, sehingga biar dapat semua. Terus malamnya saya zoom dengan Anda. Oke, ada banyak pertanyaan. Ini saya nanti filenya ke Anda saya kirim. Ya. Apa itu? Sudah kelihatan ya? Ya, alat saya itu Meet gitu aja. Ya, Meet dari yang saya sampaikan. Oh itu Ibnu. Ini Meet ya. Nah, ini kerjaan individu. Ya. Cuma nanti Meet-nya levelnya ada di mana? Saya tolong nanti Anda mampu atau tidak. Atau nanti minggu depan pas saat ketemu perkembangannya seperti apa gitu aja. Ya, istilahnya bisa jadi saya tidak mampu pas seperti itu, iya tidak apa-apa. Mampunya seperti apa. Nah ini satu langkah yang harus dilakukan, membaca buku minimal 10 buku. Nanti slide saya share ya ke grup ya. Membaca buku minimal 10 buku, otomatis ya bukunya manajemen. Bukan buku primbon, bukan buku cita-citaku jadi dokter apalagi. Buku tentang pengantar manajemen. Ya saya contohkan kayak gini nih, ya contoh-contoh ya. Buku pengantar manajemen ya. Jadi Anda harus banyak baca. Itu ada di mana di perpustakaan, bahasa Jawanya itu sendayak gitu. Banyak sekali ya. Nah seperti ini. Mengantar manajemen lah misalnya. Ini buku umum ya, tambah kayak gini. Ini buku, Anda harus minimal baca 10 buku. Buku ini nanti akan dijadikan sebagai daftar pustaka. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali tuh. Oh, ya dah, buku pengantar. Tambah lagi apa depannya buku apa lagi? Oh, wah, wes dah tuh, seandainya itu ya. Ya, ya, yang bagus-bagus biasanya di awal. Ya, yang pernah saya sampaikan ke Anda, buku ini bagus. Ya, minimal apa tadi? Tani Handoko. Ya, kemudian
Dan silakan, saya tidak mematok buku yang mana. Terus yang kedua, baca artikel yang ada di Google Scholar. Jadi larinya adalah ke sekuler. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Ya, contoh, ya. Ya, Google Scholar-nya tentang kalau bisa studi kasus yang ada di materi. Minimal fungsi dari manajemen. Perencanaan. Perencanaan di perencanaan kegiatan, biasanya perencanaan, ya. Misalnya di sekolah, apa. Nah, kayak gini nih. Implementasi tata kelola ini jangan. Dari pembiayaan jangan. Perencanaan dalam suatu kegiatan lah, perencanaan kepala sekolah meningkatkan mutu misalkan apa. Atau ya perencanaan. Yang pernah sering saya contohkan kan kayak gini, perencanaan atau sekolah saya, ya misal saja. Google sekolah. Nah, kayak gini, perencanaan, fungsi perencanaan. Itu terus dikaji dalam perencanaan. Nah, kayak gini ya, Dondoti atau tentang pelaksanaan apa mungkin ya, organisasi, organisasi apa lah misalkan. Ya, kalau judulnya seperti itu susah. Organisasi di sekolah. Pengembangan iklim organisasi, bukan iklim ya, budaya organisasi bukan budaya. Komitmen. Nah, nanti kita lihat istilahnya materinya apa saja. Kalau dalam organisasi apa saja, nanti yang perlu dipahami apa saja. Kalau kemarin, kalau yang dalam perencanaan, bentar ya, ya, bentar bahan ajarnya. Kalau dalam bahan ajar itu kan seperti ini. Nah, organisasi itu apa saja? Penentuan sumber daya. Jadi rumusan masalahnya kalau istilahnya pengorganisasian dalam pengorganisasian sumber daya. Bentar ya. Ini saya kembali ke Google pengorganisasian sumber daya. Ini Scholar ya. Nggak usah manusia sumber daya. Nah, ini manajemen sumber daya manusia. Pengolahan ini. Faktor misalnya perencanaan penguasaan pendirian sumber daya manusia. Ini dari sisi manusia. Manusia. Sebentar, jangan sumber. Nah, ini konsep organisasi dan seterusnya. Ini bagus. Kalau mau ngambil organisasi dan seterusnya. Ini contoh. Ini contoh ya. Yang kedua sekuler. Ya, saya kembali lagi ke sini. Materi ke sini. Silakan Anda membaca post buku. Ini kedua membaca 10 artikel, cari dulu. Yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Ada perencanaan, pelaksanaan. Yang kedua ada yang namanya penggerakan atau yang terakhir berupa pengawasan. Ya, POAK menurut Jateli. Yang kedua kalau mampu, ini kalau bisa urut-urutannya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tidak memaksakan ya. Pak, saya mampunya 1 dan 2, ya wes 1, 2. Pas yang mampu di 3 ya, ya 3. Pas yang mampunya 4 ya silakan. Udah itu aja.
Cuman yang nomor 6 saya tarik di nomor 3. Ya. Ya, saya tarik di nomor 3 kalau yang nomor 6. Di sini. Saya- Kemudian baca setelah ketemu bukunya. Kemudian baca. Kayak tadi kan Anda setelah ada fungsi perencanaan atau salah satu dari fungsi itu, salah satu aja. Tulis rumusan masalah sebagaimana contoh-contoh yang sudah ada. Ya, contoh lagi nih contoh. Buat rumusan masalah. Oh. Rumusan masalah itu bisa muncul dari bahan ajar atau buku ataupun artikel. Contoh kayak tadi. Dalam perencanaan itu ada pertanyaan gini, bagaimana penentuan strategi itu boleh? Apa saja program-programnya itu boleh? Berapa anggarannya yang dibutuhkan itu boleh? Dan seterusnya. Itu namanya rumusan. Minimal 3. Ya, minimal 3 atau 2 saya masih membolehkan. Yang nggak boleh 1. Kalau dalam perencanaan bagaimana benar sumber daya yang dan kegiatan dibutuhkan mencapai tujuan. Nah, itu kalau menggunakan pengorganisasian. Kalau penggerakan, ada yang namanya kayak gini. Apa namanya penggerakan, ada yang namanya personalia. Bagaimana cara pengembangan karyawan. Bagaimana cara penempatan karyawan. Kalau dari pengarahan, ya ini. Apa yang harus diberikan karyawan dan seterusnya. Jadi ini dasarnya kalau misalkan saya menggunakan bahan ajar ini. Atau menggunakan buku, atau menggunakan scholar yang Anda lakukan. Ya, jadi kan dalam pertanyaan-pertanyaan dalam jurnal kan macam-macam. Kayak tadi saya perencanaan ada program dan seterusnya. Nah, Anda nanti akan membuat pertanyaan itu. Nah, ini yang ada di nomor 4. Kemudian nomor 5, syukur menentukan lokasi. Lokasi kayak tadi saya sebut di sekolah mana kalau itu yang pendidikan. Kalau yang kedua, ya di perusahaan atau tempat. Nah, tidak usah yang terlalu berbelit-belit menggunakan apa namanya objek penelitian yang ada di rumah Anda, tidak usah. Saya hasil pengamatan Anda atau sekolah Anda yang dulu juga tidak apa-apa. Intinya organisasi atau yang ada manajemennya. Ada manajemennya, itu kan ada, misalnya organisasinya ada strukturnya, nah, itu berarti itu contoh yang jangan sampai organisasi rumah tangga, bapak dan ibu itu tidak boleh. Ya, sebenarnya dibuat sendiri aja. Yang tenang menulis daftar pustaka. Udah itu aja. Dan itu yang perlu saya sampaikan, ada kejahatan kurang lebih 1 bulan untuk meet gitu aja. Anda mampu di mana ya. Terus jangan lupa beri judul ya. Beri judul yang menarik. Semakin judul menarik, semakin tertarik saya akan membaca. Tadi intinya di sekolah-sekolah Anda baca judul yang menarik seperti apa, kekuatannya di situ. Kalau judulnya hanya datar tok, itu biasanya ya kurang menarik. Ya kayak di perencanaan organisasi apa ada itu dasar. Tapi ada yang sangat susah sekali mungkin ya. Perencanaan berbasis apa mungkin ya, itu lebih beda. Sudah intinya seperti itu aja. Yang perlu saya sampaikan ini pertemuan yang kelima. Silakan Anda tulis-tulis dan ini sering saya katakan ini puncaknya saya menyampaikan. Berarti kalau Anda salah ya pertemuan ke-8 Anda dikumpulkan. Ini pertemuan kelima. Berarti masih kurang lebih 3 pertemuan lagi Anda mengerjakan ini. So, kalau ketemu tatap muka atau tetap mayalan, tetap kayak tatap muka terutama, ya ini urutannya sudah baca buku belum, sudah baca artikel sudah, ya sudah. Nomor 2 yang dikaji apa? Anda tiap orang menjadi berbeda. Ya, apakah sudah menyelesaikan masalah Pak? Saya sampainya nomor 3 ya sudah, kayak gitu aja. Saya terlalu memaksa kemampuannya orang berbeda. Oke, sudah sampai ini. Ada yang mau tanya silakan tanya. Tidak ada ya sudah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Bapak, mohon izin bertanya. Ya, tadi Untuk ya. nanti, untuk nanti pengumpulan tugasnya itu ditulis di buku atau nanti pakai Word atau PDF? Tulis tangan dulu aja, di lembaran dulu aja. Oh iya, Hmm, makasih tulis tangan. Bapak. Ya, nggak usah terlalu banyak berhalaman-halaman. Ya, Anda ngerjakannya sederhana dulu aja lah. Mungkin 1 halaman. Udah 1 halaman udah bagus sekali. Seperti tulisan-tulisan saya itu kan orisinal. Korektor utama adalah Google. Semakin banyak menggunakan Google, semakin buruk Anda. Ya, artikelnya itu. Oke, itu ya, Mbak Dia ya. Yang buku ya. Ada lagi silakan. Saya kok. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Paham semua? Bapak izin bertanya. Ya, Zahra. Jadi tugasnya itu cuma itu ya, Pak. Eh, Baca buku, terus baca artikel, cari rumusan masalah, sama dibuat daftar pustaka. Jadi nggak ada penelitian lebih lanjut atau gimana, Pak? Ya, poin yang terpenting sebenarnya ini, Zahra. Nomor 3 itu. Yang dikaji adalah fungsi manajemen. Ya, nanti akan ada judul seperti ini, puncaknya. Contoh perencanaan sekolah dalam mempersiapkan ajaran baru, penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru. Dah, judulnya kayak gitu. Nah, intinya seperti itu. Setelah itu Anda cari data sekolah itu seperti apa. Syukur meneliti, syukur ternyata. Nah, itu yang tadi itu. Syukur Anda bisa membuat rumusan masalah. Misalkan perencanaan penerimaan siswa baru. Itu apa saja? A, punya program apa saja, kebijakannya apa saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Anggarannya berapa, dan seterusnya. Itu urut-urutannya itu. Untuk bisa menuju nomor 3, itu harus bisa membaca dari buku dan artikel. Nah, tadi apakah ada tugas? Nomor 3 itu. Ada yang dikaji. Tapi fungsinya salah satu aja. Bisa perencanaan, bisa organisasi, bisa penggerakan, atau bisa pengawasan. Itu ya, Sarah ya. Terima kasih, Bapak. Ya, oke. Dah itu aja. Ada lagi silakan. Tidak ada, Pak. Ya, intinya tugas ini saya tidak mau menjadi beban Anda. Anda mampunya di mana? Kalau hanya mampunya membaca saja, ya wis direview. Tapi kalau bisa sampai 3. Ya itu. Jadi itu penilainya sebenarnya bertahap. Ya. Dan terlalu luas juga. Kalau misalkan Anda, saya harus observasi. Ya, Anda usah setelah meet nanti aja. Kalau ini makanya saya lihat dulu kemampuan Anda dulu. Yang penting tahulah gaya belajarnya dulu seperti apa. Ya, nanti kalau pas saya mampunya di 1 dan 2. Nah, buat review dari Anda itu minimal 1 fungsi. Nah, itu kan terjadi. Seperti tulisan-tulisan yang lain. Oke, itu ya. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada ya cukup kita. Ini untuk meet ya. Cukup, Pak. Waduh, itu paduan suara Poison. Apa namanya? Apa itu? Westlife gitu. Mantap bang. Di mana, Pul? Kamu? Saya itu lagi habis pulang dari Magelang, Pak. Oh ya sudah, itu kosmu rapi sekali ya. Jaketnya paling gantung, kayak hatimu paling gantung-gantung itu ya. Itu. Nggak apa-apa, kos laki-laki ya seperti itu. Baguslah berteman sama orang gitu ya.
Jangan sendirian nanti stres. Ini saya kemarin ketemu KWR 4 sama pejabat-pejabat UNES lagi krisis psikologi mental. Ada banyak, mohon maaf, ini saya sebut saja, mahasiswa yang bunuh diri, mencoba bunuh diri. Ada kasus 3 atau apa. Anda tolong jangan sampai ya, makanya saya tidak membebani hidup Anda. Saya mampunya 1 ya silakan gitu. Saya 2 ya silakan. Jangan sampai saya mau bunuh diri gara-gara tugasnya Pak Agung. Nah, itu saya tidak enak gitu. Nama saya disebut-sebut yang di kasus yang buruk-buruk. Udah itu aja, santai. Mampunya 1 ya sudah 1. Mampunya 2, alhamdulillah. 3 ini nanti sampaikan. Yang penting jangan sampai ada percobaan bunuh diri gara-gara tugas saya. Waduh, enak. Ya, kalau saya pinginnya memberikan nilai langsung semua tanpa ujian, tanpa apa. Indikator nilai baik adalah yang banyak senyum. Nah, itu adalah nilainya A. Yang tidak ada senyum berarti ya nilainya E gitu aja. Karena stresnya banyak. Oke, itu aja cukup ya. Oke, cukup. Ya, sudah. Kalau cukup, ya saya ucapkan terima kasih. Ya, cukup aja. Nanti slide-nya saya ini. Yang penting Anda senang. Kayak tadi mau mudik di jalan ya wes, gitu aja. Saya tidak begitu sih. Kita gantinya Zoom. Yang belum bisa menyimak Zoom, nanti lihat di YouTube aja. Nanti yang hadir, yang tidak bisa hadir, nanti pas tatap muka, nanti saya edit presensinya. Tolong nanti 3 kelas di akhir aja, berarti yang besok Selasa jam 11 tidak ada ya, pastikan ya. Tidak ada, cukup seperti ini aja. Yang hari Senin sudah selesai semua. Dan minggu depan kalau tatap muka, saya pertanyaannya itu. Gitu. Ya, berarti 1, 2, 3, dan 4. Cukup, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, ya. Jaga mental Anda. Yes, jangan dibuat beban mata kuliah saya. Yes, jangan dibuat beban juga hidup Anda. Gitu. Yang penting Anda senang, ketemu orang baik, gitu aja kayak saya full sebagainya. Ya. Terus curhat kalau ada masalah gitu. Nggak usah japri ke saya, repot gitu. Ya, saya suruh ke grup, itu aja. Ya, Anda biar dekat dengan dosen. Gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, hitungan ketiga saya matikan ya. Terima kasih, Pak. Siap, Daniel. 1, 2,